Semangat pagi adik-adik belajar, masih di John Freddy Tondang Channel. Baik, kita langsung saja membahas soal koefisien gesekan statis maksimum antara balok dan meja adalah sebesar 0,4. Jadi koefisien gesekan statis maksimum 0,4. Tentukan massa beban M maksimum agar sistem tetap seimbang. Baik adik-adik, kembali perlu kita ingat bahwa soal kita merupakan contoh setimbang translasi. Mengapa demikian? Jika sistem tidak seimbang, kemungkinan gerak benda adalah gerak lurus. Baik, kita analisis satu persatu. Untuk memudahkan kita dalam perhitungan, maka kita buatkan ini sebagai M1 dan ini bisa kita buatkan sebagai M2. Maka yang menjadi kasus kita, tentukanlah nilai M1. Baik adik-adik, mari kita olah gambar yang ada. Maka jika tali terputus, M1 itu kemungkinan besar jatuh bebas oleh W1 yang merupakan nanti M1 kali gravitasi. Kemudian jika M1 terlalu besar, maka kemungkinan yang berikut M2 ya. Jika tenaga M1 terlalu besar, maka kemungkinan gerak M2 itu kan ke kanan. Ya, adik-adik, kemungkinannya. Sehingga karena meja kasar, maka antara M2 dan meja akan timbul gaya gesek. Gaya gesek statis. Ya, kenapa statis? Karena memang sistem diam. Nanti adik-adik, jika kita review, gaya gesek statis itu adalah koefisien gesekan statis kali normal. Tentunya normal M2. Jika kita gambarkan juga normal M2, berlakulah yang ke bawah adalah gaya berat, sedangkan yang tegak lurus terhadap bidang ke atas N2. Maka dalam hal ini normal balok M2 sama dengan W2. Sehingga besar gaya gesek statis bisa kita hitungkan nanti mu S kali W2. Saya atau jika kita butuhkan persamaan nanti 0,4 dikalikan dengan W2 berarti M2 kali gravitasi. Sehingga besar gaya gesek statis adalah 0,4, M2 kita 7,5 kali gravitasi kali 75. Bisa adik-adik? Nah, jadi sampai tahap tersebut setiap besaran yang mungkin mempengaruhi gerak benda itu harus kita analisis. Baik, jika kita lanjutkan, maka 0,4 kali 75 itu setara dengan 30 Newton. Maka tarikan tahanan gaya gesek statis pada sistem bisa kita buatkan 30 Newton. Baik adik-adik, tenaga gaya berat W1 dan tenaga yang dihasilkan oleh gaya gesek bertumpu pada suatu titik yang sama pada titik tersebut. Kembali kita anggap ini sebagai pusat keseimbangan. Maka jika ini kita uraikan sebagai sumbu X, lalu ini kita anggap sebagai sumbu Y, kemudian dari titik kita gunakan tegangan tali. Ya, kita tambahkan tali yang pada posisi miring. Sehingga adik-adik 30 derajat, 30 sudut berseberangan, bisa ya. Lalu kita uraikan, maka ini jika diuraikan akan menjadi tali kosinus 30 derajat. Kemudian penguraiannya terhadap sumbu Y menjadi tali sinus 30 derajat.
Baik, sistem sudah kita analisa. Sekarang kita menghitung sesuai dengan persyaratan. Maka mari kita amati pada sumbu X bahwa resultan gaya pada sumbu X harus 0, sehingga gaya yang arahnya ke kanan harus sama dengan yang arahnya ke kiri pada titik keseimbangan. Maka dari sini adik-adik, yang ke kanan adalah T kosinus 30. Lalu pada sistem ini yang ke kiri adalah gaya gesek statis. Bisa ya? Langsung saja. Maka T kosinus 30 setengah akar 3, sedangkan gaya gesek statis 30. Sudah kita hitung sebelumnya. Kali silang, maka akar 3T setara dengan 60 atau besar tegangan tali 60 per akar 3. Sementara sampai di situ sudah cukup. Kemudian dari pusat keseimbangan yang kita buat, mari kita tinjau sumbu Y. Maka jika memang resultan gaya pada sumbu Y memenuhi syarat 0, artinya total gaya ke atas harus sama dengan ke bawah pada titik tersebut. Maka pada titik keseimbangan yang ke atas adalah T sinus 30 derajat sesuai penguraian kita adik-adik. Sedangkan yang ke bawah adalah W1. Maka mari kita langsung masukkan nilai T, ya. T dari sumbu X langsung kita substitusi. Berarti 60 per akar 3 sinus 30 setengah W1 adalah M1 kali gravitasi. Bisa adik-adik? 60 dengan 2, 30 per akar 3 sama dengan M1 kali gravitasi. Maka kalau gravitasi kita coret, lalu kita rasionalkan, maka nilai M1 sama dengan 3 per akar 3. Ya, 3 per akar 3. Jika kita rasionalkan 3 per akar 3, itu kita kali akar 3 per akar 3. Sehingga kita peroleh M1 sama dengan akar 3. Bisa adik-adik? Terima kasih.